kita berjumpa kembali pada saat ini dalam acara Maestro Golden Moment, dan hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, di mana jemaat Tuhan di seluruh muka bumi tentu merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Kita menghayati bagaimana Roh Kudus adalah Roh yang berkuasa, yang pokoknya super banget lah. Roh yang memimpin kita, roh yang melakukan segala hal, pokoknya segala hal bisa. Kalau ada hal yang di dunia nggak bisa dilakukan, Roh Kudus pasti bisa melakukannya. Dan itulah kuasa Roh Kudus. Karena itu pernah terjadi juga pada zaman para rasul, di mana mereka adalah orang-orang Ibrani dengan bahasa mereka masing-masing sebagai bahasa Ibrani, tetapi mereka bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain. Semua bahasa yang mereka tidak pernah belajar sama sekali. Dan itu bisa, karena ada kuasa Roh Kudus. Dan itulah keyakinan kita di Hari Raya Pentakosta ini. Kita meyakini bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itulah kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Kami menghayati kembali bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja pada ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih bekerja, karena kami percaya bahwa Allahku adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam rangka Pentakosta ini, supaya kami makin diyakinkan bahwa hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa, melalui kuasa Roh Kudus yang hadir dan ada di dalam diri kami. Tuhan, hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan pada saat ini. Bersabdalah, dan biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan di dalam hati kami masing-masing satu demi satu, sehingga kami mengerti, kami menghayati, bahwa kami diberkati dan kami mampu memberkati orang lain untuk melanjutkan misi Kristus dengan pimpinan Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab Kisah Para Rasul, saudara-saudara. Tapi kita tidak akan baca semuanya, karena terlalu panjang kita baca. Jadi kita hanya membaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kemudian Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Ya. Mari kita membaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 saja. Ya, harusnya sampai 21, tapi karena terlalu panjang, jadi saudara bisa membacanya sendiri. Lebih jauh. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Selanjutnya kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, saudara-saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 dan 27. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, saudara-saudara, itu 2 ayat, dan mungkin kita akan membaca sebuah ayat yang lain, saudara-saudara, ya, yaitu dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22 saja.
Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22 saja. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, itu 3 ayat dan semuanya tentang kuasa Roh Kudus. Yang pertama dijanjikan oleh Tuhan pada Yohanes 15 ayat 26-27, dijanjikan. Dan yang kedua, kemudian pada Yohanes pasal 20 ayat 22 dihembusi. Dan kemudian pada Kisah Rasul pasal 2, tadi ayat 1-4, Roh Kudus itu betul-betul diturunkan. Seperti suara, bukan lagi hembusan, tapi tiupan. Ini lebih keras lagi. Ya, dari langit ada tiupan, anginnya keras memenuhi rumah mereka, dan kemudian ada lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing sebagai para murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin masih ingat, belum lama kan, ya, atau sudah lupa barangkali bagaimana pada waktu Pilpres tahun 2024 ini, yaitu tanggal 14 Februari, bangsa Indonesia melaksanakan pilihan presiden kan. Ya, bagaimana pada waktu itu kemudian kita melihat sangat seru sekali, ya, pada saat-saat kampanye pemilihan, ya, ada 3 pasangan calon, lalu ada tim kampanye nasionalnya masing-masing, ya, dan pokoknya seru sekali, seolah-olah seperti sebuah pertandingan untuk memperebutkan orang nomor 1 di negeri kita ini. Ya, dan sampai-sampai ini imbasnya ada di keluarga. Kalau di sebuah keluarga ada berapa anggota keluarga, ada yang mau pilih paslon 1, 2, atau 3, nah, itu bisa jadi satu keributan, tapi tidak sampai terpecah belah kita, ya, masih tetap sebagai keluarga atau sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita melihat masing-masing tim dari paslon 1 sampai dengan 3 yang terdiri dari banyak orang-orang yang mumpuni di segala bidangnya, itu menyiapkan diri, berjuang mati-matian untuk mensukseskan paslon mereka masing-masing. Jadi sekali lagi saya katakan, itu laksana sebuah pertarungan yang sangat sengit, ya, dengan segala macam caranya baik atau jahat, bahkan juga pakai strategi yang mungkin licik atau yang benar juga kita nggak tahu, lewat para influencer, dengan berbagai macam proksi, berbagai macam diksi, dan bahkan kemudian diramu dengan berita-berita yang digoreng, berita hoax yang kemudian di-framing, seolah-olah menjadi sebuah kebenaran baru yang mungkin tidak faktual, ya, yang saling menjelekkan dari paslon 1, 2, dan 3. Kita melihat itu. Ya, itu dihembuskan, ya, tidak didasarkan fakta-fakta. Ya, sehingga cara-cara berkampanye juga bisa jadi itu agak haram sedikit, karena ada kampanye black campaign, ada negatif campaign, ada pokoknya semua cara yang nggak hanya yang baik, tapi yang buruk pun juga dipakai. Nah, pertanyaan, mereka kan berjuang mati-matian itu, tim kampanye nasionalnya. Apa sebenarnya misi mereka dalam memenangkan pemilihan presiden? Saya mengamati, saya secara sederhana, ya tidak lain daripada berebut kekuasaan untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia dengan menghalalkan semua cara. Jadi misinya adalah kekuasaan. Mereka mau meraih kekuasaan. Sebab kalau sudah berkuasa, merasa ya bisa segala-galanya lah. Ya. Sehingga ketika itu kita melihat bahwa ternyata di dunia ini, ya, kalau orang mau menjadi orang berkuasa, itu bila perlu menyingkirkan sesamanya atau mungkin mengorbankan juga sesamanya. Saudara-saudara, di hari Pentakosta tahun ini, pesan firman Tuhan berbicara tentang melanjutkan misi Kristus dengan pimpinan Roh Kudus. Mungkin kita bertanya, ini perenungan kita yang pertama adalah, apa misi Kristus di dunia ini? Kalau tadi misi pemilihan presiden untuk menaikkan jadi orang nomor 1, itu misinya adalah kekuasaan. Misi Kristus apa ya? Misi Kristus yang pasti adalah bukan untuk kekuasaan.
Misi Kristus di dunia ini tentu berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang dari misi seseorang yang ingin berebut kekuasaan. Kenapa Tuhan Yesus tidak haus kekuasaan? Ia tidak memerlukan dukungan dari manusia. Sebaliknya, Tuhan Yesus justru mau mengembalikan manusia agar manusia menjadi gambar Allah yang sesungguhnya, yang rusak karena dosa Adam dan Hawa. Ya. Misi Kristus adalah mengembalikan martabat manusia dan menunjukkan jalan kembali kepada Bapa. Tuhan Yesus tidak mengorbankan orang banyak supaya ia berkuasa. Namun ia melepaskan kekuasaannya, mengambil rupa seorang hamba, menderita, dan bahkan mengorbankan dirinya agar manusia diselamatkan. Yesus menginginkan agar tak satu pun manusia binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah misi Kristus, yaitu karya penyelamatannya bagi manusia yang berdosa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukanlah seorang ahli politik yang menyiapkan murid-muridnya agar pandai berpidato atau berkampanye. Tuhan Yesus tidak menyiapkan para murid untuk hal-hal dengan polesan-polesan pencitraan agar dalam tanda petik kemasannya terlihat menarik, lalu banyak orang yang tergiur dan mau menjadi pengikutnya. Bukan itu. Yesus menyiapkan para murid dengan membiarkan dirinya diikuti para murid. Para murid itu setiap hari hidup dan bergaul dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar, melihat, dan merasakan sendiri apa yang diajarkan, dikatakan, dan diperbuat oleh Tuhan Yesus. Begitu pula, sampai di ujung kebersamaannya dengan para murid, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid untuk melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pengikut Tuhan Yesus diutus melanjutkan misi Kristus untuk menjadi saksi-saksinya. Nah, saudara-saudara, karena tugas itu tidak mudah, tidak gampang, maka para murid diberi bekal. Bekalnya sangat luar biasa. Apa itu bekalnya? Saudara-saudara, dalam penampakannya setelah kebangkitannya dan menjelang perpisahan dengan para murid, Yesus menghembusi mereka. Ya, meniup tiupan yang berembus begitu saja mengalir. Dan waktu itu Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes pasal 20 ayat 22. Sebagaimana yang dijanjikannya pada waktu dulu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 yang kita baru baca tadi. Yaitu apa? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, itulah misi Kristus. Ya, misi Kristus adalah bahwa dia betul-betul ingin menyelamatkan dunia ini. Dia betul-betul menyelamatkan orang yang berdosa. Merekonsiliasi dosa yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa yang merusak dunia ini dan mengembalikan pada citra yang semula sebagai gambar Allah. Saudara-saudara, saya tadi mengatakan bahwa bekalnya luar biasa untuk melanjutkan misi Kristus itu. Yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang penting. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta yang Roh Kudus yang sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu, yang tetap aktual sampai hari ini, tetap ada sampai hari ini. Ya. Bekal yang luar biasa ini. Maksudnya supaya kita mampu melaksanakan misi Kristus di dunia ini. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan dengan tanda yang kelihatan sekarang. Kalau tadinya kan cuma dijanjikan.
dihembusi. Sekarang dikasih tanda yang nyata. Ya, hembusan itu lebih keras lagi, yang disebut dengan istilah tiupan angin keras dari langit memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk, dan lidah-lidah api yang hinggap pada para murid. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ya. Jadi dijanjikan dihembusi, sekarang dikasih tiupan angin yang keras dari langit. Lalu ada lidah-lidah api. Saudara-saudara, gambaran tentang itu semuanya tadi, ya bahwa ada hembusan, ada janji, ada hembusan, ada tiupan, itu sebetulnya kalau kita bicara tentang hembusan ini, ya itu digunakan pada waktu penciptaan manusia. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah membentuk dari tanah liat, kemudian dihembusi oleh Allah kepada manusia. Lalu jadilah Adam dan Hawa. Itu saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Betul-betul Allah menghembusi dengan nafas hidup. Lalu terjadi kehidupan. Mungkin juga agak sejajar dengan itu kita melihat gambaran yang diperlihatkan oleh Nabi Yeskiel di Yeskiel pasal 37 ayat 9, ya, di dalam lembah kematian di mana hanya ada tulang-tulang kering, maka ketika ia mendengar suara Tuhan yang berkata kepada angin, ya, kepada angin itu, tiupan angin, katanya begini, "Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Dan kemudian tulang-tulang yang kering tadi jadi hidup kembali. Berderak-derak, berbunyi, lalu hiduplah kembali. Ada sebuah kehidupan. Jadi saudara-saudara, gambaran tiupan angin yang keras, hembusan angin atau nafas, disertai lidah-lidah api yang hinggap secara personal kepada para murid, itu mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus memberi kuasa yang menghidupkan kepada para murid. Kuasa ini membuat mereka yang tadinya seperti mati dalam tanda petik, yaitu takut dan tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian dengan hembusan tadi menjadi hidup. Artinya apa? Berani berkata-kata tentang siapa Tuhan Yesus dalam berbagai bahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari sebagai orang-orang Ibrani. Saudara-saudara, Roh Kudus menguasai mereka sehingga mereka bisa melanjutkan misi Kristus. Pentakosta atau hari Pentakosta pada zaman dulu itu telah mendorong dan memampukan para murid untuk bersaksi tentang siapa Yesus sebenarnya dan apa misinya di tengah-tengah dunia ini. Bukan misi kekuasaan, tapi misi penyelamatan, misi yang menghidupkan. Demikian juga itu pertanda bahwa kita sebagai orang yang percaya perlu berkata-kata agar dunia mengetahui penyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan menjadi percaya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa misi Kristus di dunia adalah karya penyelamatannya bagi orang yang berdosa, bagi dunia ini. Inilah misi kehidupan, bukan misi kekuasaan. Apalagi misi mematikan, tentu juga bukan. Melainkan sebuah misi yang membangun peradaban baru, yang memulihkan ciptaannya yang sudah rusak. Peradaban yang bukan lagi menuju pada kematian, melainkan kepada kehidupan yang kekal. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup manusia sampai hari ini? Ya, seringkali saudara-saudara kita melihat manusia-manusia zaman sekarang ini terperangkap dalam kesombongan. Ya. Alih-alih menggunakan pimpinan Roh Kudus untuk membangun jemaat, sebaliknya kita sebagai umat Tuhan menjadi sombong dan pongah. Merasa bangga. Karena bisa ini, bisa gitu, bisa macam-macam. Dan tanpa sadar, kuasa Roh Kudus yang menghidupkan itu bisa menjadi bumerang yang menghancurkan
umat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menengok pada sejarah gereja. Gereja itu bisa hancur bukan karena tekanan dari luar. Ya, karena kita seringkali mendengar slogan, semakin dibabat semakin merambat. Kalau ada tekanan dari luar justru semakin merambat. Saya percaya gereja di tengah-tengah negara manapun akan tetap ada. Dimanapun negara pada ada. Bahkan di negara komunis pun gereja juga semakin merambat. Tetapi sebaliknya gereja akan menjadi hancur dengan sendirinya apabila umat Tuhan tidak mau melanjutkan misi Kristus di dunia ini. Lembaga-lembaga gereja lebih banyak memikirkan kebesaran gerejanya masing-masing. Saling bersaing, saling menyalahkan, saling menyakiti, membinasakan. Daripada melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Gereja akan menjadi binasa apabila di sana ada roh perpecahan. Andaikan kita menjadi hal-hal ini, kita akan buang sikap ego kita sebagai orang percaya. Kita buang sikap itu. Dan sebaliknya, mari kita bersatu. Memberdayakan segala kemampuan yang ada pada kita untuk meneruskan, menjalankan misinya di dunia ini. Misi kehidupan. Dalam ekstrim yang lain juga, kita tidak boleh bersikap apatis. Atau kita merasa tidak punya kemampuan apa-apa untuk meneruskan misi ini. Oh, kita ini orang apa? Kita orang biasa, sederhana, mana bisa. Itu seringkali hambatan yang ada pada kita. Ini sebuah ekstrim dalam diri kita. Tapi saya mau mengatakan, Tuhan pasti sudah mengukur setiap kesanggupan kita untuk meneruskan pekerjaannya di muka bumi ini. Jadi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini bukan cuma diteruskan oleh para pendeta, para pastor, para evangelis, hamba-hamba Tuhan yang tersohor, tapi orang-orang yang biasa pun, yang sederhana pun, Tuhan sudah mengukur setiap kesanggupan orang yang percaya untuk melanjutkan misi Kristus di muka bumi ini. Kenapa? Karena ada kuasa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, saya memperlihatkan sebuah kisah yang sederhana, yang mungkin dapat menolong kita untuk berbuat, walaupun tampaknya kecil, namun Tuhan memakai kita untuk bisa melanjutkan misi Kristus tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau memakai kita untuk menjalankan misi kehidupan dan bukan misi kematian. Itulah misi Kristus. Saudara-saudara, ada seorang anak umur 12 tahun, dia ingin sekali terlibat dalam pelayanan di gereja. Namun anak ini tidak punya bakat yang menonjol. Ia adalah anak yang selalu gugup kalau harus tampil di depan umum. Ia juga tidak punya talenta untuk bermain alat-alat musik atau bernyanyi di paduan suara atau hal-hal yang lain. Lalu anak ini memutuskan untuk menjadi orang dalam tanda petik di belakang layar. Ia menawarkan diri untuk membuat dan mengantar undangan setiap minggu ke rumah-rumah anggota jemaat. Dan anak umur 12 tahun ini melakukannya dengan tekun. Suatu ketika, saudara-saudara, saat ia akan mengantar undangan, ia merasa terlampau malas. Ya, biasanya namanya orang yang kalau udah kerja, mungkin rutin kan jadi malas. Ada saat-saat itu. Dan hari itu kebetulan hujan. Dan anak itu merasa bahwa tanpa diberi undangan pun pasti orang tetap datang ke gereja. Itu yang ada di pikiran anak umur 12 tahun tadi. Tapi ada pergumulan di batinnya. Yaitu anak ini berpikir lagi. Dia berpikir gini, bukankah hanya pelayanan ini yang mampu ia kerjakan untuk melayani Tuhan? Untuk melanjutkan misi Kristus. Lalu apa yang terjadi? Dari pergumulan tadi kemudian dia bangkit, melawan rasa malasnya, dan pergi mengantar undangan di tengah hujan tadi. Hujan semakin besar. Dan akhirnya
tinggal satu rumah lagi. Ya. Hujannya makin besar lagi. Dan rumah yang satu lagi ini adalah rumah seorang oma, orang tua, orang senior, yang tinggal seorang diri. Dan ketika ia tiba di rumah itu, hujan semakin deras. Anak ini di tengah hujan tadi berdiri di muka pagar, sibuk membunyikan bel dan bahkan mengetuk-ketuk pagar. Karena hujannya keras, jadi kan belum tentu bisa terdengar oleh oma yang sudah lanjut ini. Lama nggak ada jawaban. Anak ini terus menunggu. Akhirnya sang oma keluar dengan keadaan semerawut. Ya maklumlah, hari hujannya pas begitu semerawut. Dan anak ini menyerahkan undangan dan berkata, Oma, ingat ya, Tuhan Yesus sayang sama Oma. Ditunggu hari Minggu di gereja ya. Begitu kata anak ini. Saudara-saudara, hari Minggu setelah kebaktian ada acara kebersamaan. Oma ini menawarkan diri untuk menyaksikan sesuatu. Nah, kesaksiannya begini. Beberapa hari yang lalu, saya merasa sangat putus asa. Saya sudah bosan tinggal di dunia. Suami saya sudah kembali kepada Tuhan beberapa tahun yang lalu. Teman-teman saya juga sudah tidak ada. Anak, cucu, mantu, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Saya sudah benar-benar bosan dan frustrasi. Saya rasanya ingin minum obat tidur sebanyak-banyaknya dan berharap dapat tidur untuk selamanya. Tepat pada saat itu, bel rumah saya berbunyi. Saya keluar. Saya mendapati Tuhan mengutus malaikatnya dan mengatakan kepada saya, Oma, ingat ya, Tuhan Yesus sayang sama Oma. Perkataan itu menghangatkan kekosongan jiwanya. Mengapa saya lupa? Saya tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus begitu mengasihi saya. Saudara-saudara dan saya, siapapun kita, orang percaya, bisa menjadi malaikat kecilnya. Menyampaikan cinta kasihnya. Melanjutkan misi Kristus di dunia ini. Ketika kita sibuk mengerjakan kehendaknya, maka tidak ada waktu buat kita untuk menceritakan kejelekan atau keyakinan orang lain, atau berpikir jelek, negatif, atau bahkan berbuat jahat. Bahkan mungkin sampai mau bunuh diri seperti Oma tadi. Dunia ini, saudara-saudara, membutuhkan kabar gembira. Injil untuk kehidupan. Dunia tidak butuh kabar busuk atau kematian. Karena tanpa itu pun, dunia akan binasa dengan sendirinya. Saudara-saudara, inilah pesan Pentakosta pada hari ini. Mari kita melanjutkan misi Kristus dengan pimpinan Roh Kudus. Apapun keadaan kita, sesederhana, sekecil apapun, kita bisa melanjutkan misi Kristus. Selamat merayakan Pentakosta, karena Roh Kudus adalah roh yang luar biasa, yang maha kuasa, yang memimpin kita. Selamat mengucap syukur, melanjutkan misi Kristus dengan menjadi saksinya dalam pimpinan Roh Kudus. Amin.